teman-teman. Jadi silakan yang lain kalau ininya bisa, kameranya bisa dibuka. Nih kamera saya lagi trouble. Ini jadi untuk kuliah ini ya. Sudah masuk semua ini? Harusnya jumlahnya berapa ya? Kelas A 70-an ya? Kelas B? Nggak tahu deh. Bentar aku lihat di... Oke, kelas A 75, betul ya? Kelas B 71. Berarti total mahasiswa untuk dietetik dari kelas A dan B ini ada 146 ya? Betul ya? 146 ini berarti belum banyak yang bergabung. Ini sudah diinfokan ke teman-temannya semua ya. Sudah, Bu. Baik, saya mulai saja biar nggak terlalu sore ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ini kondisi masih kuliah online ya, minggu pertama. Baik, Alhamdulillah. Ini masih jumlah yang sama dengan semester lalu kan ya? Lengkap. Bener ya, lengkap ya. Eh, untuk kuliah dietetik ini teman-teman berarti ini masuk di semester 6 ya. Semester 6. Jadi ini tarik nafas dulu ya, baru selesai ujian bulan lalu sudah masuk ya di Februari ini. Liburnya bentar ya, ini apalagi dosennya nggak libur ya buat. Oke. Jadi di semester 6 ini bebannya cukup berat ya. Nah, tapi kemarin sudah melalui yang semester 5 juga berat, nyatanya terlampaui ya. Baik, untuk hari ini mohon maaf ini saya gabung karena tadi jam 13 ada kegiatan. Jadi ini untuk kontrak perkuliahan ya. Ini nanti saya jadikan satu saja informasinya karena untuk mata kuliah dietetik ini memang berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang hanya satu ini ya, satu nama mata kuliah dan tiga SKS ini di breakdown jadi dipecah jadi dua untuk teori dan praktek praktikum gitu betul ya masing-masing di mata apa ini dietetik penyakit infeksi dan dietetik penyakit degeneratif. Jadi nanti bakalan bosen ketemu mata kuliah ini. Ini tadi saya ngelis ya. Jadi kuliah nanti ini kuliah dietetik ini nggak ada hari Jumatnya, berarti Jumat itu disuruh istirahat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya full untuk kelas A dan kelas B nih. Nanti teman-teman untuk dietetik ini ada perubahan jam ya. Yang awalnya ada di hari Senin, pokoknya yang jam 7 saya lupa itu apa ya. Yang infeksi sepertinya kemarin itu jam 7 ini kita rubah di jam 3 ya. Begitu. Untuk yang lainnya insya Allah tetap. Tuh. Jadi nanti ini kuliah online hanya berlaku 2 kali tetap muka ya berarti ya. 2 minggu. Nanti untuk minggu selanjutnya offline karena mata kuliah dietetik ini rasanya kok kalau di online kan agak susah ini ya. Karena nanti kita sampaikan ini. Baik, sudah siap semuanya. Kurung-kurung wis tegang Rek, ya. Gak lah, nyantai. Ini mata kuliah yang ditunggu-tunggu bukannya ya, teman-teman semua. Ini yang ditunggu-tunggu ini kayaknya ya. Sudah di semester 6 mata kuliah inti juga ini ya. Paling nanti sebagai prasyarat ini saya sampaikan. Oke, untuk mata kuliah dietetik ini saya nggak spesifik dietetik sendiri-sendiri ya. Eh, Keduanya degeneratif dan infeksi ini teman-teman mohon diingat mata kuliah ini merupakan prasyarat untuk mata kuliah PKL ya atau magang bidang dietetik di semester depan sehingga teman-teman untuk mata kuliah ini harus lulus kalau nggak lulus terpaksa untuk kegiatan magangnya ya harus dipending sepertinya begitu. Ini nggak menakut-nakuti loh ya. Jadi ini dipakai sebagai semangat itu harus mata kuliah dietetik ini nanti eh, harus diperhatikan gitu karena nanti kalau ini kurang, nah nanti
di kegiatan magang teman-teman akan menghadapi banyak kendala. Nah, karena kalau magang itu kan sudah berhubungan dengan stakeholder ya, dengan pihak luar, sehingga kita eh, sampaikan pada teman-teman untuk di mata kuliah ini harus tercapai nilainya, ya. Susah nggak Bu? Enggak ya. Asalkan saya belajar benar, mengikuti ini, insya Allah bisa. Nah, ini kemudian ini terbagi jadi dua, tadi teori dan praktikum. Untuk satu SKS praktikum itu nilainya sama dengan dua teori ya, 100 menit. Jadi sama-sama waktunya sekitar ya 2 jam lah maksimal gitu. Khusus untuk kemarin ada beberapa yang semester lalu teman-teman ada yang tercekal ya, nggak bisa ikut ujian atau nilainya nggak keluar. Nah, ini mohon bisa diantisipasi sejak awal. Jadi tolong perhatikan. Eh, Sepertinya mungkin besar ya, nggak berapa kehadiran teori 75% ya. 25% kan lumayan. Ternyata 25% kalau dari 14 kali tatap muka itu ya hanya dua kayak Ani ya. Tiga aja sudah tercekal, jadi nggak banyak 25% itu. Kalau dari 100 mungkin banyak bolosnya, bisa 25 kali ya. Nah, ini tolong diperhatikan, absennya jangan sampai bermasalah di akhir. Ya, apalagi kalau mata kuliah praktikum itu wajib hadir 100% praktikum ya. Jadi kalau nggak hadir, nah ini pasti sudah tercekal gitu. Nanti bagaimana ininya ya diupayakan dulu, kecuali memang hal-hal yang mendesak dan urgent gitu ya. Nah, itu baru nanti kita pertimbangkan dan lain-lain. Kita berikan solusi-solusinya ya. Oke, untuk eh, dosen pengampu nanti di semester ini akan bertemu dengan saya, ini Pak Doni, Bu Ninis ya, kemudian ada Bu Atika dan Bu Tiara. Itu ya untuk teman-teman mata kuliah dietetik nanti akan ya, selalu berjumpa dengan beliau-beliau ini. Kemudian kami sebenarnya ini saya belum fix ya untuk jadwalnya. Ini saya juga belum share ke dosen-dosen yang lain ini. Jadi ini baru masih anget, baru selesai dipikirkan ya setelah malam-malam gitu ya. Karena ya memang agak eh, susah juga ya menyesuaikan banyak hal. Ini kami melibatkan dosen dari luar kampus, ada rumah sakit ini saya masih harus mencari lagi, masih kurang ini ya, karena beberapa yang lalu itu ternyata di semester ini dulu siapa ya? Ada Bu Ika, Bu Amelia itu tidak tahu semester ini belum bisa karena ada kesibukan-kesibukan yang lebih urgent sehingga ini saya belum mencari konfirmasi baru satu orang dari rumah sakit haji. Nanti kita susulkan. Ini mungkin nanti juga jadwalnya ada perubahan untuk dosen-dosen yang ini ya. Oke, kita mulai dari dietetik teori dulu ya. Nah, ini jumlah tatap muka sama seperti mata kuliah yang lain 14 kali. Nanti ada sebenarnya 16 kan totalnya ada UTS UAS ya. Kemudian karena teori nanti ini lebih banyak pemaparan-pemaparan ya. Begitu. Kurang lebih 10 kali nanti ada 8 topik materi yang akan diberikan gitu ya. Untuk penyampaian saja ini materi ini hanya sebagai apa ya paparan rangsangan lah ya, tapi teman-teman tetap harus menggali lagi, nanti kita fasilitasi dengan pertemuan ya, ini untuk pengambilan nilai tugas teman-teman menelaah, karena selama ini dietetik itu eh, apa ya bukan hanya sekedar, itu juga sudah sulit ya teman-teman melakukan analisis kasus ya, eh, istilahnya kayak di rumah sakit lah ya, kayak kegiatan rutinitas yang ini harus begini pelaksanaan. Memang sampai tercapai intervensi dan monef, tapi terkait pendalaman materi ini dikaitkan dengan benar nggak sih ilmiah, karena sekarang updating informasi itu luar biasa begitu, sehingga teman-teman harus juga menyertakan, bukan hanya rutinitas, oh kalau ini TKTP udah titik begitu ya. Tidak hanya seperti itu, karena teman-teman lagi sekolah begitu, mungkin nanti kalau di praktisi dan lain-lain itu bisa diaplikasikan. Tapi ini untuk memperkaya wawasan juga, sehingga mungkin ada beberapa yang rasanya juga harus disesuaikan. Gitu. Nah, ini
Nanti ini untuk para dosen, ini UT apa ya? Ini mungkin saya jelaskan dulu. Bingung kalau lihat seperti ini kuis-kuisnya coba saya paparkan di slide berikutnya ya. Ini saya ini kan untuk penyakit infeksi dan degeneratif ini hampir sama ya. Konsepnya mungkin beda di materi-materinya. Nanti ada, mohon maaf ini Bu Atika saya masih tuliskan AAP ya. Atika ini Bu Atika ya. Jadi ini ada materi-materi eh, yang diberikan di teori. Ya, ini tolong dikonfirmasi kalau ini RK-nya masih belum saya hapusin, belum saya sesuaikan. Nanti untuk kelas 5 apa? Ini kelas 4 ya. Mohon maaf belum saya sesuaikan. Ini kelas 6 ya, semester 6A, 6B. Ini juga. Jadi dimulai hari ini kita kontrak perkuliahan, kemudian berikutnya itu ada materi Bu Atika ya. Eh, ini sila apa terkait dengan ini yang lalu dari CI, tapi ini saya belum dapat nggak apa-apa sementara mungkin Bu Atika bisa mengisi ya terkait dengan karena nanti infeksi itu banyak terkait dengan sebenarnya nggak hanya infeksi degeneratif juga, tapi menjadi poin penting untuk apa ini pemberian materi enteral dan parenteral yang mungkin sebelumnya teman-teman belum banyak mendapatkan secara mendalam ya. Karena nanti pada kasus-kasus yang disediakan tentunya karena kompleks ya, komplikasinya kita setting memang untuk pembelajaran, gitu, untuk proses belajar sehingga nutrisi enteral, parenteral itu juga harus menjadi pertimbangan. Teman-teman harus menguasai itu, gitu ya. Begitu juga untuk interaksi obat dan makanan, meskipun yang di semester lalu sudah ada farmakologi obat. Namun ini mungkin overview dikaitkan dengan bagaimana namanya dengan menu dia di rumah sakit. Gitu. Ini untuk yang degeneratif ya. Kemudian ini ada kasus apa ini topik-topik bahasan ya tentang malnutrisi, infeksi, ini bahasan gizi buruk, alergi saya nggak tahu Bu dosen siapa saja yang nggak hadir ya. Nanti eh, apa ini belum fix 100% ya. Mungkin nanti masih bisa berubah nama-namanya ataupun kalau ada usulan dari Bapak Ibu dosen pengampu ini saya coba susun sebisanya mungkin karena memang dadakan ini ya. Gizi buruk, kemudian kasus alergi nanti oleh Bu Tiara, Pak Doni ya. Kemudian di minggu berikutnya ini ada telaah ya. Jadi di sini telaah artikel jurnal teman-teman. Ini nanti tugas individu ya, mengembangkan, mencari literatur terkait dengan topik bahasan yang sedang diinikan ya. Ini nanti kita lebih detailkan, kembangkan lagi bagaimana mekanisme ini. Itu sama sebenarnya, jadi tiga topik, dua topik, terus kemudian satu telaah. Karena nanti disesuaikan dengan praktikum. Ini akan berkorelasi dengan topik-topik ini dengan praktikum, mata kuliah dietetik praktikum yang akan dijalankan juga. Kemudian ada dietetik, ini bedah ya, bedah digestif, ini yang banyak. Sebenarnya bedah itu luas banget, mungkin saya batasi di digestif yang banyak ya kaitannya dengan gizi juga, gastrointestinal, hepatobiliar. Kemudian ini review, ada lagi ISPA ya, kemudian ada critical ill ya, kasus sepsis dan kombus. Ini saya sedang mencari nanti ini ya. Nah, ini kurang lebih nanti akan seperti ini jadwalnya begitu. Ini untuk telaah kita akan harapannya per kelas itu hadir dua dosen begitu ya untuk memberikan. Kalau nggak bisa nanti ya terpaksa satu di kelas A kelas B, tapi kalau bisa dua-duanya ya lebih baik begitu. Ini sama untuk apa ini materi yang degeneratif tinggal topiknya aja itu yang berbeda ya. Jadi ada obesitas sindrom metabolik, ada diabetes mellitus dislipidemia. Kemudian kita telaah overview dari em, artikel-artikel jurnal terkait hal ini ya untuk mendukung pengetahuan kita dan juga tentunya yang terkait dengan dietetiknya ya, bukan mencari literatur yang banyak kan kalau obesitas misalnya risk factor atau yang jauh dari ini tetap masih terkait dengan dietetik. Kemudian ada hipertensi, penyakit kardiovaskuler,
stroke dan ini ada gangguan kognitif mungkin bisa ditambahkan ya ini dengan saya. Kemudian nanti ada telaah ini, Mbak. Kemudian nanti ini ada bahasan kanker ya, yang ini kami bagi jadi tumor jinak dan ganas, mungkin pendekatannya berbeda ya, dari intervensi maupun konseling ataupun paliatif dan lain-lain lah ini ya. Kemudian ada gagal ginjal, ini akut dan kronis, teman-teman akan dapatkan dan di akhir gitu. Ini kurang lebih ya. Jadi kalau di ini kan nanti tadi kembali ke yang ini terkait dengan penilaian. Nanti telah nah kuis tadi kan ada materi-materi tuh. Nanti coba dilihat lagi aja. Kurang lebih ada 8 kali. Nanti kuis ini di setiap selesai perkuliahan atau setelah pemberian materi oleh dosen itu akan ada kuis ya. Teman-teman, nanti kuisnya ini kuis essay. Jadi ini tugasnya Bapak Ibu dosen agak berat sih, tapi apa ya? Essay singkat aja, satu atau dua, tapi yang memberikan pemahaman begitu terkait dengan materinya. Nanti rancangannya seperti itu. Jadi teman-teman jangan nggak hadir ya. Karena nanti akan nggak ada nilai kuisnya ini untuk pemahaman. Kemudian itu ya, itu akan mendapatkan nanti akan dirata-rata. Kalau teman-teman kan sekarang kemarin banyak tuh yang tanya, Ibu mohon transparansi nilainya, kenapa nilai saya kurang semua? Karena merasa bisa ya. Nyatanya memang banyak penilaiannya. Kayak nanti kuis misalnya merasa bisa 2 kali lainnya buruk ya, eh, nggak bisa 100 dong. Tuh. Ya, jadi itu akan diberikan porsi kurang lebih 20%. Kemudian telah artikel jurnal ini dikerjakan oleh setiap mahasiswa ya, mencari 2 artikel yang sesuai dengan topik. Jadi ini masing-masing ya. Kalian rangkum dalam bentuk PPT dari artikel itu, sajikan nanti eh, intinya siap-siap gitu ya semuanya bukan tugas kelompok. Kemudian ini dikumpulkan H-1, kalau misalnya kuliah Senin berarti ya dikumpul nanti nopo rek. Minggu apa Jumat, terserah kamu lah. Wes, saya berikan ini pokoknya H-1 maksimal jam 8 pagi dalam Google Drive bisa dikirim ke email saya nanti saya share ke dosen-dosen yang lain gitu. Iya, H-1 itu harapannya teman karena memberikan waktu bagi kami untuk melihat juga ya, untuk mengkoreksi itu teman-teman. Kemudian nanti untuk ini setelah ini nanti ya kita lihatlah alokasi waktunya kurang lebih berapa yang bisa presentasi. Intinya mungkin sepertinya nggak mungkin semuanya akan di random gitu ya. Ini nanti tetap meskipun tidak presentasi teman-teman akan dinilai itunya ya. Mungkin untuk yang teori ini penjelasannya sudah cukup jelas atau bagaimana? Ada yang ditanyakan? Izin tanya, Bu. Iya, silakan. Terkait topik telah jurnalnya nanti, berarti masing-masing anak itu mengerjakan satu topik saja atau bagaimana? Di setiap itu, ini di setiap materi yang diinikan, gitu. Karena kalian ini kan nanti untuk memperdalam ya. Jadi di setiap, ya berarti ada berapa tadi? Satu, dua, tiga ya. 4. Empat. Ada 4 Oh, kali. Ha. berarti setiap anak membuat empat-empatnya itu gitu. Heeh. Um, Lalu isi telaahnya itu seperti patofisiologi kemarin atau ada hal-hal yang harus ditambahkan lagi, Bu? Itulah tergantung jurnalnya yang dibaca, artikelnya. Bahas tentang apa yang pasti kan dikaitkan dietetik misalnya kalian mau menyoroti tentang mekanismenya patofisiologinya juga boleh atau kalian menyoroti oh ini loh ada intervensi ternyata pemberian ini dibandingkan ini misalnya di studi itu misalnya ada desain RCT gitu ternyata lebih unggul yang ini loh misalnya ternyata ISPA pada apa low karbohidrat dengan ini ternyata kayak gitu-gitu jadi kayak updating informasi ya. Baik, terima kasih, Bu. Jadi tergantung bebas aja nggak apa-apa.
Yang penting eh, saya tadi sesuai dengan ininya, topik yang dibicarakan ya, yang sedang dikerjakan. Oke, ada lagi? Saya. Hmm, sebelum praktikum, tarik nafas dulu ya, nggak? Oke, kita masuk ke dietetik praktikum. Nah, ini kalau praktikum, berarti kan praktek ya. Jadi mahasiswanya yang harus lebih aktif gitu. Kita buat lebih aktif ya teman-teman. Mata kuliah ini menancap gitu ya, ya mengenal ini ya. Jadi nanti hampir 100% ya dalam satu kelas dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Jadi nanti akan dibagi oleh Mbak Asri tadi katanya Mbak Asri. eh, Terserah nanti pokoknya dua kelompok. Ini nanti setiap tujuannya apa? Ini nanti agar akan diberikan kasus yang sama. Mungkin berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya ada eh, satu kelas dibagi menjadi empat kelompok ya. Karena ini kita keterbatasan dosen juga dan kalau empat kelompok itu harus mencari ruang lain, kelas lain ya, dan itu menyulitkan ternyata dengan kondisi yang sekarang cukup padat. Jadi nggak apa-apa kita bagi aja menjadi dua kelompok dengan satu kasus yang sama nanti akan didiskusikan. Jadi kelompok satu ini menghasilkan diskusi seperti apa, kelompok satunya bagaimana nanti kita akan sharing, discuss di kelas gitu ya untuk eh, case study yang akan di ini. Nah, ini jumlah tatap mukanya eh, sama 14 kali, pemberian materinya dua kali, nanti 12 mandiri. Tetapi tetap dosen sebagai fasilitator. Jadi ini saya bilang, mohon maaf ini Bapak Ibu dosen, ini tugasnya agak berat. Ya, ini juga saya kemarin mengerjakan ini sambil berkaca. Saya bisa enggak? Ya semoga begitu. Karena harus ngoreksi tadi yang sebelumnya. Karena mungkin nanti dari yang apa ya diskusi itu menjadi lebih hidup ketika teman-teman melakukan telaah, lebih banyak pengetahuannya. Terus kita dosen juga baca, wah Rarek kurangnya di sini dan lain-lain. Menurut saya itu bukan di teman-teman, di kita pun ya itu menjadi lebih ini gitu ya. Ya, sebentar. Ini sudah saya jelaskan dulu ini sih ya di top di jadwalnya. Oke, di jadwalnya ini bukan ini mohon maaf ini salah penilaiannya ya, jangan dilihat dulu. Jadi nanti untuk ini kita apa ini untuk dietetik ini case based study ya. Jadi kita apa ini pembelajaran sebenarnya ini bagus banget ya. Sudah berdasarkan kasus kayak real ya kita sajikan nanti mungkin belum sampai problem case tadi yang real ya tapi ini dari kasus-kasus yang memang nyata gitu ya yang kita ini kan ke teman-teman jadi nanti ada ini ada 3 kali jadi mana ya bentar bingung. Terdapat 4 case tadi ya jadi 4 kasus yang jadi awalnya kita awalnya 6 tapi kebanyakan karena saya pikir kita nggak apa-apa 4 tapi nanti mendalam begitu ya. Jadi ada 4 di mana tiap kasus ini akan diselesaikan. Saya alokasikan waktunya sampai 3 kali TM sehingga total ada 12 kali. Nah ini di TM1 diskusi dan pengisian nanti ada form-form yang harus diisi teman-teman. Kedua ini presentasi tanya jawab ya dari hasil ini tadi diskusi di TM1, kemudian TM3 kita ada spesifik membahas tentang menu dan diikuti praktek masak. Itu. Nih, Mbak lihat ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi ini case tadi ini ya, contohnya ini kita di degeneratif dulu ya. Case 1 ini tentang obesitas, DM, dislipidemia, sindroma, metabolik. Ini di pertemuan, jadi nanti penjelasannya di sini ini anggaplah TM1. Setiap ini diskusi TM1. TM2-nya ini nanti presentasi di minggu depannya ya. TM3-nya itu praktek menyusun menu dan discussion tentang ini gitu. Nanti kembali lagi topik kedua em, apa kasus kedua juga sama 1, 2, 3.
topik ketiga juga sama 1, 2, 3 gitu ya. Intinya ada 4 kasus yang diselesaikan dalam 12 TM. Berat ya, Rek, ya? Enggak. Nah, ini untuk TM1 ya, diskusi dan pengisian. Jadi TM1 ini nanti teman-teman coba sajarkan saja dengan materi yang di apa ini? Yang teori, yang matkul teori 1. Jadi setelah waktunya itu memang disusun praktikum ini mungkin di minggu yang sama, tapi saya kemarin sudah request di minggu yang sama setelah pemberian materi. Jadi harapannya itu sih, kalau ada materinya mundur lah, ini nanti yang agak ribet ya, mestinya diusahakan materinya bisa tersampaikan sebelum kasusnya dibagikan gitu. TM1 ini dilaksanakan setelah mendapat materi kuliah di titik teori, kemudian dosen akan membagikan satu kasus pada TM1 itu kan dosennya masuk tuh ya satu kasus sesuai topik tadi dan membacakan mungkin biar belajar sama-sama semuanya. Kemudian mahasiswa dalam satu kelas tadi dibagi menjadi 2 kelompok di mana masing-masing kelompok ini akan saling berdiskusi. Nanti ada dosen yang akan apa ya ikut di kelas sampai ya selesai jamnya begitu. Tapi teman-teman berdiskusi sendiri kalau ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan silakan gitu. Nggak harus selalu dosennya bisa juga ya. Nanti mungkin kalau saya nggak bisa atau belum nemu kita coba cari sama-sama. Tapi intinya kita sebagai fasilitator untuk teman-teman. Terus, eh, nah pada saat proses diskusi ini teman-teman nanti mohon eh, ini akan lembar NCP ya. Nanti Bu Atika yang mohon kemarin nggih, Bu Atika ya untuk menyediakan form NCP yang akan dikerjakan oleh masing-masing mahasiswa. Mungkin sekitar berapa lembar ya, Bu? 2 atau 3 lembar. Nanti teman-teman tolong mengcopy sendiri ya, karena dari Prodi tidak menganggarkan fotokopi aja setiap kali discussion ini, setiap mahasiswa membawa lembar NCP. Jadi itu yang sudah sama settingannya formnya. Oh, asesmennya diisi ini, nanti diagnosis ini sudah ada ininya ya. Dan setiap mahasiswa itu wajib menuliskan hasil diskusinya pakai tulisan tangan. Jadi harus bawa bolpen. Ya, nggak boleh. Oh, Mbak. Oh, pensil aja. Pensil boleh, bolpen boleh. Mungkin mau coret-coret apa, masih bingung rumusnya, boleh pakai pensil boleh. Ya, intinya nggak bawa HP tok loh ya. Kalau sekarang kan kuliah bawa HP tok cukup ya. Kalau dietetik harus bawa ada ininya. Menghapus berarti kalau bawa pensil. Ya, atau tip X lah boleh untuk coret-coret. Ya, nanti, nah ini akan ada perhitungannya karena nanti penilaiannya untuk pengisian form ini. Nanti teman-teman selama proses di kelas itu akan dilakukan penilaian. Sampai mana sih teman-teman? Jadi kalau ada yang ngantuk atau main HP sendiri itu akan, biasanya kan suka gitu ya, nyempil di sana. Nah, nggak dietetik. Ini nggak menakut-nakutin loh ya. Tapi ini untuk belajar bersama-sama, yang dosennya juga harus ngecekin gitu ya. Jadi kita lihat, oh mungkin ada kesulitan. Jadi kita tahu teman-teman di semester ini yang ada kesulitan, kita bantu jangan malah takut. Enggak. Kita ini memfasilitasi teman-teman ya belajar. Kalau ada kesulitan, silakan disampaikan. Karena banyak ternyata dari yang lalu kelihatannya baik-baik aja gitu. Ketika magang ternyata mendolmburi. Ya, loh, ya apa sih dulu kok ini ya. Nah, takutnya kan itu malah diketahui pihak lain. Jadi kita nggak apa-apa ini teman-teman menganggap kami Bapak Ibu dosen di sini sebagai ya orang tuanya lah gitu ya. Jadi jangan malah takut kalau nggak bisa. Karena ini justru memberikan banyak kesempatan teman-teman untuk bisa ini ya tanya, bisa ini kan banyak ininya nanti waktu-waktunya. Nah, ini nanti kan waktunya cuma 100 menit. Saya nggak tahu, mungkin ada yang awal-awal mungkin belum terbiasa ya, belum terbiasa di pertemuan minggu. Kasus 1, 2 mungkin harus menyesuaikan. Tapi nanti sepertinya lambat laun itu akan bisa. Jadi selesai dalam waktu 2 jam. Kalau nggak selesai ya nggak apa-apa, dikerjakan di luar ya. Nanti harus sudah selesai intinya seminggu. Jadi sebelum minggu depan, H-1, itu teman-teman harus sudah selesai laporannya dan dikumpulkan. Nanti ini kami akan
eh, apa ya, mengikut sertakan rencananya ya, ini masih belum fix. Teman-teman asisten dosen dari asisten ya dari kakak tingkat nanti yang bersedia atau memang kompeten ya untuk membantu mungkin dosennya ketika apa diskusi di luar jam belum bisa ditemui, mohon maaf, bukan karena nggak bisa, mungkin ada kesibukan lain dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa berdiskusi dengan kakak tingkatnya yang ini ya, yang sudah kami ini kan. Tuh. Kemudian laporan kelompok nanti untuk tugas ini nggak usah individu karena sama. Jadi laporan kelompok ini dikumpulkan dalam bentuk hard copy ya, di print tolong dan juga soft file ya. Jadi nanti dan diserahkan hard copy-nya ini karena kan minggu depan misalnya saya dan Bu Atika. Nah, ini diserahkan kalian fotokopi 2 kali ya, karena nanti kami akan langsung coret-coret berikan masukan gitu. Karena kalau discussion ini buka laptop juga susah, bolak balik gitu ya. Lebih enak teman-teman ini sambil kalian kan juga lihat ya. Nah, kita berikan masukan gitu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Oke ya, kita lanjut. Di TM2 ini presentasi dan tanya jawab. Jadi tadi kelompok ya wis mengumpulkan laporan H-1 sebelumnya, siapkan PPT. Kalau yang lalu-lalu itu pakai eh, papan tulis atau pakai ini ya dulu. Sebelum kayak ini semester lalu ya apa enggak ya? Yang tahun lalu pakai apa ini nulis, jadi kalian harus menghafalkan. Kalau yang lalu seperti itu, coba ada tanya kelasnya 3 4 tahun yang lalu ya, itu harus menulis di papan dihafalkan. Oh, kalau assessment seperti ini karena nanti akan di random ini saya karena sebenarnya bagus proses itu teman-teman jadi serius ya dan lain, tapi memang butuh waktu yang lama gitu karena harus menyalin belum ini ya. Nggak apa-apa, ini kita fasilitasi aja pakai PPT, teman-teman sudah siapkan satu kelompok satu saja, pasti kan sama hasil diskusi. Ya, nanti dipresentasikan. Nah, ini setiap mahasiswa harus siap karena nanti ada penilaian. Ini ada kita ada asistennya khusus untuk dietetik Mbak Asri yang akan mencatat. Ini nanti mungkin bisa dibantu juga dengan PJ ya, yang aktif siapa saja. Kemudian yang sudah maju itu akan di ini. Jadi pasti semuanya kebagian ya. Dan majunya bukan PPT kasus ini semuanya si A tidak ya. Jadi kita buat per ini misalnya assessment si A yang maju dari kelompok satu. Nah, kemudian kan kita bahas nih di Sangga hal yang lainnya, kelompok lainnya, kemudian patofisiologi. Nanti yang maju si B dari kelompok satu boleh. Jadi bebas begitu. Ya, intinya urutannya assessment, patofisiologi, diagnosis, intervensi, dan monef. Ya, nih. Jadi dari 2 kelompok harus siap. Jadi banyak yang presentasi, tenang aja, bukan satu orang. Ini bakalan banyak. Nanti ya, lagi ini. Nah, diharapkan ini teman-teman bisa aktif gitu ya, biar diskusinya hidup gitu. Nah, ini 2 orang dosen bertugas masing pada saat diskusi ini harapannya 2 orang dosen tadi masuk bersamaan ya. Nanti kita ini kan dan menyimpulkan ya. Kemudian kalau ada setelah diskusi ini melakukan revisi kan ya, revisi laporan. Jadi harus direvisi tuh laporannya atau untuk teman-teman sendiri sesuai hasil akhir diskusi. Sampai sini, iki kontrak ae kok dowo sih, Rek. Ayo, Rek, apa ada yang mau diinikan? Enggak ya? Oke, kita lanjut ya. TM3. Nah, ini yang belum ada. Justru menjadi kompetensi penting. Ya kan? Karena nanti teman-teman gizi ini, waktunya kalau menjadi dietitian ya, ini kan terkait dengan menu makanan yang disajikan. Selama ini berhenti di kasus, tuh di kasus gini-gini. Tapi apa aplikasinya kan dalam bentuk menu. Nah, karena ini kita ada apa ini waktu yang cukup. Nah, ini kita buat nanti di TM3 ini presentasi dan diskusi menu. Ya, jadi dari laporan revisi tadi yang sudah dikerjakan, tadi kan sudah fix itu sudah ada apa itu
di intervensi terutama ya, ini harus diperhatikan. Intervensi kan sudah disepakati, oh nilai gizinya segini, kalorinya dengan masing-masing komposisi zat gizi makro dan lain-lain. Kalian harus sepakat ini karena ini dipakai sebagai dasar untuk menyusun menu, ya. Eh, nah, menu ini disusun oleh setiap mahasiswa. Kalau tadi tugas kelompok, diskusi menu itu tugas mahasiswa setiap. Karena menu itu kayak misalnya dokter itu seninya ya. Setiap orang punya seni. Nah, sama-sama diberi 1.500 kalori bisa keluar berbeda-beda. Itu ya tergantung. Nah, ini dengan bervariasinya ini kita nanti akan belajar memperkaya juga ya. Jadi nanti nyusun menu sehari-hari sesuai dengan intervensi tadi. Ya menu sehari saja. Utama ya menu makan utama dan snack. Nanti lengkap menunya sajikan dengan nilai gizinya masing-masing ya, berbahan dan secara total. Kemudian teman-teman eh, masing-masing buat satu menu unggulan dari menu harian yang disusun. Mungkin ini kaitannya dengan DM. Oh, saya mau menampilkan ini loh functional food-nya ya istilahnya kayak gitu kaitannya dengan ini misalnya tinggi. Saya mau sajikan bahan makan dengan indeks glikemik rendah. Yang ini nih saya sajikan di snack ini misalnya boleh itu. Jadi ini bebas, tapi teman-teman beri catatan untuk yang diunggulkan kira-kira yang mana itu. Nah, ini berarti kan nyusun menu ini ada 4 kali ya, 4 kali. Nah, habis ini ahli kok teman-teman. 4 kali sesuai topiknya ya. Nah, ini juga sama menu ini nanti karena akan dipresentasikan di TN3 ya. Jadi harus sudah dikumpulkan H-1 setelah ini. Ya, nanti ini harusnya kan 4 kali. Ini kita sedang upayakan. Saya nggak tahu terkait karena untuk praktek memasak itu butuh anggaran ya. Dan butuh anggaran, waktu yang lebih lama kan karena kita harus praktek dan objek lain-lain. Yang lalu-lalu itu hanya 2 kali. Mungkin minimal nanti akan 2 kali praktek masak. Mungkin yang lain itu akan kita sajikan dalam diskusi gitu ya. Mungkin teman-teman memfoto lah kalau ada ini. Besok kayak soalnya menu ya. Kalau ada misalnya bisa menggambarkan kurang lebih fotonya seperti ini, tampilannya ya tambah lebih bagus gitu ya. Misalnya mau praktek sendirilah di rumah, minimal menu yang diunggulkan. Oh ini buat satu aja, satu porsi misalnya. Saya buat kayak gitu. Ya boleh aja silakan. Tapi nggak ada kewajiban. Tapi yang praktek memasak ini, nah ini yang saya kurang tahu nanti eh, diskusikan lagi jadinya berapa. Kalau harapan saya sih bisa 4 kali gitu ya. Nanti jadi teman-teman bisa merasakan sekalian. Oh ternyata dari yang disusun bagus. Karena yang disusun bagus di Nutri Survey, di kertas itu belum tentu realnya itu sesuai gitu. Karena terkait dengan taste, rasa ternyata oh kok apa namanya mutu organoleptiknya ya. Mungkin oh jadi konsistensinya seperti ini bentuknya. Jadi itu kan harus banyak. Jadi bukan finish itu sebenarnya di kertas susunan menu ya, tapi dari kegiatan praktek tadi sampai menghasilkan oh ini, kurangnya ini, dapat masukan itu kan lebih konkret, realnya begitu. Kalau mau masak yang volunteer di rumah terus disajikan saat itu ya boleh banget. Misalnya ya, tapi bukan di ruang praktikum gitu kan. Ruang praktikum juga ini padat juga ya. Untuk semester ini ada praktikum-praktikum cukup banyak di adik kelasnya juga. Berarti seperti itu. Kalau ada yang volunteer mau buat sendiri di rumah, dibawa dan lain-lain silakan. Itu kurang lebih. Terus terakhir ya, penilaian ini ya untuk dietetik praktikum ini. Nah, ini tidak ada ujian tulis, teman-teman. Tidak ada UTS dan UAS karena cukup banyak dan nggak perlu ditulis sih karena teman-teman praktek ya. Jadi akan terlihat kemampuannya, skillnya tadi ya dari hasil yang di ini kan. UTS ini saya lihat nanti dari menunya ya. Ini saya beri porsi cukup besar, 30% dari nyusun menu kan 4 kali tuh sesuai dengan kasus. Nanti kita akan eh lakukan. Makanya saya bilang ini tugasnya dosennya cukup berat juga. Itu harus ini ya menunya oh si A seperti ini nanti kita bagilah tugasnya eh, di dosen pengampunya semua ya. Itu memberikan nilai teman-teman UTS.
UAS itu nggak tulis ya, kita ujian lisan ya, nggak lama, paling 10 menit maksimal. Nah, ujian tulis lah suwi sih, Rek, sak jam ya, 70 menit, 80 menit, tapi juga nanti totalnya dosennya jadi banyak juga jamnya, cuma teman-teman cukup 10-15 menit, nggak sampai 15 lah. Ya, ujian lisan nanti kita jelaskan nanti aja itu nggak usah dipikir saiki UAS. Pokoknya sampai saya sampaikan. Kalau teman-teman menguasai mengikuti aturannya ya, diskusi, mengerjakan presentasi, aktif, buat menu itu ujian lisan tuh kayak ngalir aja gitu ya. Karena yang ditanyakan ya hanya sekitar itu aja gitu. Jadi ini cuma kebagian topik apa gitu aja di random. Oh, bagian topik ini seperti ini. Nggak akan ditanyakan semua asesmennya apa, diagnosis, nggak akan begitu. Ya, justru random aja. Nah, masalah yang random itu Bu yang malah nggak jelas ya. Ya nggak apa-apa itu secara konsep teman-teman memahami, saya bisa. Terus 40%-nya tadi ini tugas ya, laporan tulis tadi nih dinilai nih, yang nggak nuliskan sama sekali atau ini ya nggak ada nilainya. Kalau bagus ya teman-teman saya rasa nggak sulit mendapatkan ini mengerjakan bareng temannya ya kan sama-sama menyalin itu kan minimal nulis itu kan iki sih Rek, ya memperhatikan oh saya pernah nulis ini ada yang diingat lah ada ini ya terus presentasi nilainya 15% nanti ya yang presentasi-presentasi itu kemudian diskusi partisipasi keaktifan teman-teman kalau yang aktif tentunya dapat nilai yang plus gitu. Sudah sih ini bukan yang terakhir ini. Saya tadi lihat num-numnya untuk ini. Ya, itu sih kurang lebih untuk mata kuliah dietetik. Gimana? Ada yang ditanyakan? Saya Berat izin nggak? bertanya buat yang tadi dietetik teori yang telah kan ya, Bu, saya masih agak bingung. Hmm, Kan tadi telah kenapa? itu satu topik dua jurnal ya, Bu ya? Iya, satu mahasiswa. Nanti kita lihatlah coba. Dua jurnal ya, dua artikel. Ya, terus kan di yang TM5 itu kan ada telah yang degeneratif itu ada telah dietetik obesitas, DM, dislipidemia, sindrom metabolik. Nah, itu per mahasiswa mengerjakan semua tema itu dengan dua Nah, artikel. salah satu saja. Satu Nanti saja. ininya disesuaikan dengan kasusnya ya. Itu kan untuk memperkaya. Jadi kasusnya itu kan kita sajikan ya. Teman-teman perkaya kasus yang disajikan itu dengan apa sih reason pemberian. Misalnya boleh menambahkan ini. Oh, jadi memperkaya tadi masih terkait dengan kasus ya. Ini saya ini kan di sini. Jadi nanti harapannya laporan teman-teman itu menjadi lebih berkualitas gitu loh dari ada pembahasannya nggak sekedar selesai monet tapi ada ininya kenapa kita adjustmentnya menggunakan boleh fungsional food untuk ini misalnya menambahkan vitamin C tinggi karena dari jurnal A ini mengatakan intervensi dengan pemberian ini misalnya bahan makanan ini meningkatkan imunitasnya atau apa sebagai pendukung jadi nggak hanya asal ini oh meskipun ada buku panduan dietetik diberikan nggak hanya seperti itu untuk menambahkan apa ya konsep ilmiahnya gitu. Iya, Jadi siapa anak milih salah satu ibu dari empat tema itu. iya. Tadi loh bukan salah satu tema sesuai dengan kasus. Ini saya tadi kan topiknya kurang lebih sama tuh yang di eh, ini. Iki apa sih? Iki lah teori kan. Nanti kan prakteknya itu. Nah, coba kalau yang praktek itu. Nah ini kan masih sama obesitas DM ini masih terkait kan tadi DM dislipidemia metabolik ya kan ya sama sebenarnya cuma ini kita ini kan perkaya di teori sebagai nilai tugas untuk yang teori yang dietetik teori gitu oke ya Oke, terima kasih. ada lagi yang lain silakan
sebelum diakhiri. Semoga tidak menambah kebingungan dan ini ya. Nah, berarti kan siap-siap di semester ini. Nah, ini nanti banyak diskusinya dengan teman-temannya. Mungkin yang sebelumnya individu di sini nanti ya saling melengkapi gitu. Kalau mungkin ada temannya yang nggak bisa, ya ini sambil belajar ini gitu, apa kerja sama kelompok. Kalau temennya ada yang kurang, jangan malah di ini kan gitu ya. Misalnya malah nggak diajak, disepele. Jangan. Jadi ini sama-sama kita belajar sama-sama di sini ya biar eh, nanti jadi ini semua gitu ilmunya juga bermanfaat yang bisa memberikan apa ini masukan untuk yang kurang atau ini ya harapan saya sih begitu jangan sampai yang nanti yang nggak bisa malah menepi jangan gitu ya nggak apa-apa ini kan masuknya semuanya pinter-pinter tuh ya jadi harapannya di sini bisa bersama-sama belajar melengkapin ya eh, untuk bisa ini tadi dapat ilmu yang banyak kan kalau masukannya banyak saya dapat ini belum tentu kita merasa bisa sendiri ternyata oh iya ya ada masukan dari teman saya yang nggak terfikirkan oh iya ya ada ininya jadi harapannya ya jangan pasif ya yang lainnya juga itu ya Re, apa lagi Permisi Bu, saya izin Oh izin bertanya. tanya lagi, Bu. ya apa ya Mbak silakan Eh, izin saya dulu ya, Bu. Itu kan tadi berdasarkan kontraknya, tugas yang telah presentasinya itu dikumpulkan H-1. Jadi contohnya kalau di degeneratif itu kita telahnya berarti ya tanggal 3 jam 8 itu maksimal dikumpulkan ke Bu Farapti ya. yang mana sih contohnya yang telah misalnya tanggal 6 ini kan waktunya presentasi ya. Waktunya ini nanti presentasikan teman-teman Iya, ini. Jadi tanggal jadi 5. kan tadi disebutkan Mm-mm. Iya, apa? Ya, Mbak, gimana? Bu Farapti silakan. Apa? Bu Farapti silakan. Maaf tadi kebetulan. Enggak, apa kamu gimana pertanyaan mau Oh enggak ngerti. iya, jadi kan contohnya itu tadi kan bilangnya H-1 kan Bu di kontraknya. Jadi Mm-mm. contohnya itu kalau di kelas A telaahnya dietetik tanggal 6, jadi tanggal 5 jam 8 itu maksimalnya dikirim ke emailnya Bu Iya, Farati ya. sudah dikumpulkan. Iya. Mm. Oke, Ya, ini baik, memberikan terima kasih. kami waktu untuk melihat ini ya hasil kerja teman-teman juga. Lah, gitu. Gitu. Ya, tolong kerjasamanya semua. Jadi kalau yang nyusul-nyusul ya mungkin biar ngumpulkan sendiri aja gitu. Iya, itu ya. Ada lagi? Sudah? Izin bertanya Bu. Ya, Terkait yang praktikum tadi, berarti kan satu kelas dibagi dua kelompok. Berarti satu kelompok 30-an orang gitu. Itu iya. satu kasus. Semua satu kasus. Satu kelas itu satu kasus. Oh, berarti dua kelompok itu nanti kasusnya sama. Kasusnya sama, cuma mengerjakannya nanti per kelompok gitu. Dengan diskusi di satu kelompok, diskusi satu. Biar ada penyangganya. Jadi nanti pada saat presentasi si kelompok satu presentasi misalnya nanti kelompok dua gimana? Apakah sama ataukah ada tambahan ataukah gitu ya buat penyangga dan lain-lain. Nah, baik Bu. Lalu untuk pembuatan menunya itu kan individu tadi. Nah, apakah Mm-mm. nanti praktek masaknya juga individu atau bagaimana Bu? Nah, nanti praktek masaknya kita sampaikan menyusul ya. Saya nanti akan berdiskusi lagi dengan dosennya. Saya nggak bisa nggak sepertinya kalau semuanya masak di tempat ya disajikan di praktikum ya nggak memungkinkan. Ya, mungkin ya menu unggulan saja mungkin bisa. Atau kalau tadi teman-teman ada volunteer masak di rumah juga nggak apa-apa sih sebenarnya mau ditampilkan. Nanti kita ini kan aja ya.
Oke, nanti untuk praktek masaknya bagaimana mekanismenya dan ininya kami sampaikan menyusul ya. Saya nggak bisa putusi dewe nggak tahu kondisinya. Oke, gimana? Sudah? Satu lagi Bu, lalu untuk yang tadi yang praktikum itu yang TM pertama itu kan ada NCP kita nulis di kertas. Nah, itu harus dikumpulkan saat itu juga atau dikumpulkan di TM selanjutnya? Itu nggak dikumpulkan. Yang diskusi itu kertasnya simpenan dewe. Kita akan ngecek nanti ya. Jadi kita mau lihat teman-teman ini ngerjakan nggak. Supaya kita ngecek itu aja sih. Ya, kalau ngerjakan udah terpenuhi itu untuk nilai laporan. Apa ini namanya nyusun di kertas itu ya. Baik, terima kasih Bu. Nanti tolong disediakan sendiri ya, dikoordinasi temannya sekelas untuk setiap kali diskusi bisa menggandakan tadi ya. Oke, sudah? Sudah semuanya? Kalau Ini sih Bu, sudah ya, apa lagi? Silakan. izin izin mengkonfirmasi lagi Bu untuk tugas yang telaah. Mm-mm. Ya, jadi di telaah ini kan di TM5 ya Bu. Untuk telaahnya ini sendiri kan ada dua topik. Yang di infeksi ini topik yang teori Bu ini Bu. Yang mana? Ini teori nih. Ini Iya, praktikum. Apa yang teori? yang di tugas telaah ini kan yang di TM5 ada dua topik ya Bu sebelumnya yaitu malnutrisi, infeksi pada anak, gizi buruk sama alergi. Nah, itu untuk masing-masing subtopiknya itu satu jurnal berarti ya Bu. Artikel jurnal. Ini tadi apa ya? Terkait dengan kasusnya tadi ya. Boleh Iya. sih. Nanti enggak, ini jadi satu aja sih terkait itu. Kita buat settingannya mungkin nanti kasusnya yang kompleks ini. Tapi ini akan diberikan dalam topik yang terpisah. Kalau gizi buruk itu kan penanganannya mungkin seperti ini ya. Kalau khusus alergi ada spesifik. Mungkin mungkin secara garis besar juga sama. Ada beberapa yang sama gitu. Berarti untuk telaah yang topik malnutrisi ini satu jurnal buat topik yang gizi buruk, satu jurnal lagi buat yang alergi ya Bu. Tadi loh yang seperti saya sampaikan. Tadi kan sama pertanyaannya sama kayak temennya tadi toh. Yang masalah ini tadi. Iya kan sama kan tadi. Terkait dengan kasusnya. Ya. Nanti silakan memperkaya dari aspek mana mau membahas. Itu kan nggak mungkin kalau membahas semua kan banyak tuh dari aspek-aspek misalnya asesmennya, dari aspek patofisiologinya kan menampilkan itu, menonjolkan mekanisme misalnya peran apa zinc terhadap ini untuk pasien ini dengan kasus seperti ini kayak gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Sudah ya? Sudah bisa diakhiri? Sudah absen semua ya? Oke, nggak apa nanti kita kalau ada ini diskusi di sesi lainnya ya, teman-teman. Oh, ini sudah saya sampaikan informasinya, berarti ini sudah harus siap-siap ya kan? Mungkin nanti teman-teman kumpulkan deh ini untuk apa dietetik ini kayak rumus-rumus ya, buku-buku pendukungnya ya, dan lain-lain semuanya disiapkan untuk proses diskusi dan lain-lain itu silakan boleh bawa referensi apapun. Itu ya, kalau sudah mungkin saya tutup untuk kuliah dietetik ini. Baik, sudah rasanya ya nggak ada yang ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya semua teman-teman ya. Tetap semangat ini di semester-semester akhir 6, 7, 8 ya. Jadi memang harus mengencangkan ikat pinggang ini ya teman-teman belajar lebih serius karena di sini nanti banyak banget ilmunya Kak teman-teman bisa memanfaatkan secara maksimal gitu ya. Oke, bisa saya akhiri untuk kuliah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi silakan. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.